ularnya itu segini, tapi hitam putih. Terus naik ke atas, di sini, di belakang, sampai ke bawah. Manggih anu nyala gitu hurung, tapi hurungnya hejo. Tariku berita ditempok gitu nyala ditempok, etana parem. Lempang ada tadi nate. Tapi segini te dasar iya gitu. Itu berita mas kayunya gitu. Hari itu nate nanya apa cina ngambil kayu di mana? Itu Pak di kebon itu. Hari kuringnya teh nanya deui, bapak sih peting-peting di dia keur kumaha Pak? Oh cenah keur ngaliat naon nganter eta barudak ka hayang nyaho pulo. Tapi da eueuh jama eueuh naon itu. Penampakan siluman ular dan sosok kakek tua yang sering terlihat di sekitar Waduk Malahayu menjadi urban legend atau cerita alkisah yang beredar dari mulut ke mulut tanpa diketahui sumber pertamanya. Waduk Malahayu yang terletak di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, adalah bangunan tua bersejarah peninggalan Belanda. Dibangun pada tahun 1939. Luas waduk mencapai 925 hektar. Selain sebagai irigasi, waduk juga digunakan sebagai objek wisata alam. Cerita kesaksian warga, banyak hal-hal aneh beraroma mistis yang sering terjadi. Saya mencari tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi sehingga warga sering menemui fenomena gaib di Waduk Malahayu. Bangunan waduk yang dibuat oleh Belanda ini konon menyimpan banyak cerita misteri. Pada tahun 1991, tragedi terjadi di Waduk Malahayu. 65 orang tewas tenggelam. Perahu yang mereka tumpangi oleng dan tenggelam, diduga akibat kelebihan muatan penumpang. Selain penjelasan yang masuk akal tentang kelebihan kapasitas muatan tadi, beberapa kalangan mengaitkan kecelakaan itu dengan hal-hal yang gaib. Mereka yakin perahu tenggelam akibat ulah makhluk penunggu Waduk Malahayu. Makhluk gaib yang sering disebut-sebut adalah si buntung, yaitu julukan bagi siluman ular yang menguasai Waduk Malahayu, Brebes. Urban legend Waduk Malahayu menarik perhatian saya untuk menelusurinya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Permisi Bapak. Saya dengar juga Bapak pernah ada kecelakaan katanya di waduk ini. Bisa diceritain nggak kronologisnya kayak gimana? Oh itu bisa, kronologisnya begini. Jadi waktu itu Lebaran kedua di hari Rabu, muatan kapal dari sana melebihi kapasitas. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Nah kemudian yang dari sini kan ada kapal lagi yang membawa yang 6 orang dari sini ke sana. Kemudian karena melihat orang yang sudah keadaan kecelakaan di atas saruk itu, akhirnya mau nolong yang 6 orang itu, yang kapal yang satu lagi. Jadi posisi nggak sengaja nih ya Pak ya? Nggak sengaja mau nolong, tapi itu karena kasihan mau nolong, akhirnya perahu yang satunya nabrak langsung guling, yang sananya guling. Kita sempat mengalami kesusahan juga, karena yang pertama adalah kedalaman waduk luar biasa dalam. Yang kedua itu ada menurut saya itu tanaman hidup di bawah air. Akhirnya kita mengevakuasi dengan menggunakan jangkar dan juga pancing. Alat pancing kita lempar ke dasar waduk itu, kemudian kita tarik menggunakan perahu. Akhirnya ada orang yang terkena telinganya, kena bajunya dan sebagainya. Kita ditunjukkan sama 2 ular itu.
dia seolah-olah kayak di lokasi ditemukannya orang itu dia menari. Jadi menari gini kayak ada orang yang itu. Saya pikir loh, kita nggak berani turun, ada ularnya di sini. Akhirnya dengan keberanian kita ayo cobalah kita turun. Siapa tahu itu dari petunjuk kita. Keangkeran kawasan sekitar lokasi kecelakaan perahu tenggelam serta siluman ular penunggu Waduk Malahayu Brebes menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Alkisah bermula dari seorang petani bernama Ki Jaminar yang tanpa sengaja mencangkul buntut seekor ular hingga putus atau buntung. Ki Jaminar jatuh kasihan pada si ular sehingga dia memelihara dan merawat ular itu di rumahnya. Si ular diberi nama Buntung karena tak lagi punya ekor. Seiring waktu, ular semakin membesar. Rumah Ki Jaminar tak muat lagi untuk menampungnya. Maka si Buntung dilepaskan ke waduk, yang konon dipercaya menjadi penjaga Waduk Malahayu. Pak, ngapain di situ? Oh, nggak takut ada ular? Ya udah, hati-hati Pak. Saya berkenalan dengan Intan melalui akun Twitternya. Intan yang seorang indigo bisa membantu penelusuran saya untuk melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib. Sejumlah warga yang saya temui mengaku merasakan kehadiran dunia lain di Waduk Malahayu. Ada perasaan lain saat berada di sini. Hei, Intan ya? Iya. Duduk dulu. Udah lama tak? Lumayan. Oh ya, aku sempat lihat beberapa penelusuran Intan sama Rani dan aku tertarik pengen sekalian minta tolong sama Intan. Apa nih? Di waduk ini. Ha-ha, Nah, di waduk ini kan banyak yang bilang warga sekitar sini katanya punya banyak cerita misteri di waduk ini. Bisa minta tolong bantuin saya untuk keliling dan mencari tahu. Oke, boleh. Oke. Kan kita mau ke Pulau Colom yang tempat terjadinya perahu terbalik yang makan banyak korban sekitar 65 dan mungkin nanti kita mau ke arah sana. Oke. Yang kata warga sekitar sini ada ular yang gede itu yang jaga di sini pokoknya. Iya. Dan kita naik perahu ini, langsung aja yuk. Oke, yuk. Misi Bapak, Bapak bisa nganterin kita berdua ke Pulau Colom? Ya bisa deh. Langsung naik ya. Lagian kan udah sebenarnya aslinya kan makam itu ada di sini. Walaupun udah dipindahkan ya mereka masih ada di sini gitu.